Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Saputra. Kali ini saya akan memaparkan tugas saya dalam lampiran 6, yaitu berita acara hasil pengadaan langsung dan formulir SPK. Berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil, nomor PBC 33 garing Dinkes garing 5 garing 2024. Pada hari Senin 6 Mei 2024 telah dibuat berita acara pengadaan langsung untuk paket pekerjaan. Kode paket 1356, nama paket jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nilai total APS 139.650.000. Metode pemilihan pengadaan langsung: A. Pembukaan penawaran. B. Evaluasi penawaran. 1. Evaluasi administrasi, itu nomor 1, nama peserta CPE, nama Direktur Ahmad, hasil evaluasi lulus. Kedua, evaluasi teknis, nomor 1 CPE, nama Direktur Ahmad, hasil evaluasi lulus. Yang ketiga, evaluasi harga biaya, nomor 1 CPE, Direktur Ahmad, hasil evaluasi lulus. C. Hasil negosiasi biaya sebagai berikut: nilai penawaran 126 juta, nilai penawaran terkoreksi 126 juta, nilai negosiasi biaya 126 juta. Demikian berita acara dibuat ditantangani pada hari dan tanggal bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanda tangan pejabat pengadaan Dinas Kesehatan Kota Ek. Kemudian lanjut ke formulir SPK Korps Dinas Kesehatan Kota Ek. Surat perintah kerja atau SPK, nomor dan tanggal SPK nomor 600 garing PPK garing Dinkes garing 5 garing 2004, tanggal 8 Mei 2024. Nama PPK atau KPA Windy Handayani. Nama penyedia CPE. Paket pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nomor surat undangan pengadaan langsung nomor sekian tanggal sekian. Berita acara hasil pengadaan langsung nomor sekian tanggal sekian. Sumber dana DIPA Dinas Kesehatan Kota Ek dengan nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar 126. Jenis kontrak lumsum. Waktu pelaksanaan pekerjaan 1 hari. Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Ek, pejabat pembuat komitmen. Oh, ini saya, ini Beni ya. Untuk atas nama penyedia yaitu jasa catering penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil, yaitu sebagai Direktur CPE adalah Pak Ahmad. Syarat umum surat perintah kerja: 1.
lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan volume, spek, teknis, dan harga yang tercantum di dalam SPK. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut. A. Menyediakan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. B. Spesifikasi pekerjaan. 1. Kuantitas barang. Jadi A. 2100 box makan siang. B. 2100 box snack pagi. Yang kedua, kualitas barang. A. Makan siang 100 gram nasi, sayur berkuah, lauk hewani, ikan, ayam, sapi, halal. Beratnya harus 100 gram. Lauk nabati, tempe, tahu, bakwan, sayur, pargedel, kemudian buah, pisang, semangka, jeruk. Yang B. Snack pagi. Ia terdiri dari yang manis, asin, dan rebus, dan air mineral 300 ml. Ini masuk dalam satu boxnya itu kan, satu paketnya ya. Yang ketiga, waktu pelaksanaan yaitu 18 Mei 2024. Yang keempat, layanan pengiriman 30 menit sebelum jadwal snack pagi dan makan siang, yaitu snack pagi dikirim jam 9.30, B makan siang 11.30. Jadi yang di skenario itu jam 10 untuk snack dan jam 12 untuk makan siang. Jadi ini 30 menit sebelumnya. Yang kelima, layanan personel. 1 orang standby di lokasi kegiatan saat pembagian snack dan makan siang, dan 2 orang sopir mengirimkan masing-masing di 5 kecamatan, total 10 kecamatan. Jadi satu sopir itu mengantarkan ke 5 kecamatan, jadi sopirnya ada 2. Jadi ada 1 juga untuk ketua yang bertugas mengkoordinir. 3. Hukum yang berlaku. Keabsahan interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada Hukum Republik Indonesia. 4. Harga SPK. A. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi apabila dipersyaratkan. B. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang dicantum dalam kuantitas dan harga. 5. Harga kepemilikan. PPK berhak atas kepemilikan semua barang yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK, maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. B. Hak kepemilikan atas peralatan barang atau bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan pada penyedia dengan pengecualian kausan akibat pemakaian yang wajar. 6. Cacat mutu. PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Yang ketujuh, perpajakan. Penyedia berkewajiban untuk membayar semua biaya distribusi dan pungutan lain yang sah dan dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 8. Pengalihan dan atau subkontrak. Penyedia dilarang untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai
baik sebagai akibat peleburan, merger atau akibat lainnya. 9. Jadwal. A. SPK berlaku efektif pada tanggal pendatangan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. B. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja tercantum dalam surat perintah mulai kerja. C. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. D. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK. 10. Asuransi. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk 1. Semua barang peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan pelaksanaan pekerjaan serta pekerja untuk pelaksana pekerjaan atau segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 2. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. B. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. 11. Penanggungan dan risiko. A. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan atau menanggung tanpa batas PPK beserta instansi terhadap semua bentuk tuntutan tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya, kecuali kerugian mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian dari berat PPK sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penetangan berita acara penyerahan akhir. 1. Kehilangan atau kerusakan peralatan harta benda penyedia dan personel. 2. Cedera tubuh, sakit atau kematian personel. 3. Kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. B. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatangan berita acara serah terima semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia kecuali kerugian atau kerusakan tersebut akibat oleh kesalahan atau kelalaian PPK. C. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. D. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai bekerja sampai berakhir garansi harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. Potensi risiko yang mungkin timbul. 1. Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 2. Tidak terpenuhinya aspek layanan atau mutu pekerjaan. Mitigasi risiko. Menugaskan seorang petugas yang selalu berkoordinasi dengan penyedia. 2. Memberlakukan denda keterlambatan. 12. Pengawasan dan pemeriksaan. PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan atau semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 13. Laporan hasil pekerjaan. A. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas atau dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan terhitung dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. B. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 14. Waktu penyelesaian pekerjaan. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dan pada tanggal atau mulai kerja.
dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selama-lamanya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. B. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa kompensasi, maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. D. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 15. Serah terima pekerjaan. A. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. B. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. C. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan atau tim teknis. D. Apabila terdapat kekurangan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki menyelesaikan atas perintah PPK. E. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. F. Pembayaran dilakukan setelah 100% dari harga SPK. 16. Jaminan bebas cacat mutu atau garansi. PPK dibantu tim staf teknis akan menyampaikan pemberitahuan secara mutu kepada penyedia secara telah ditentukan cacat mutu selama pelaksanaan pekerjaan. B. Terhadap pemberitahuan cacat atau mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti atau melengkapi barang atau jangka waktu sesuai dengan syarat ketentuan dalam SPK. C. Jika penyedia tidak memperbaiki, mengganti atau melengkapi barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang sesuai dengan SPK, PPK menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Selain kewajiban penggantian biaya, penyedia lalai memperbaiki cacat mutu dikarenakan sanksi daftar hitam. 17. Perubahan SPK. A. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. B. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat melaksanakan dengan SPK yang disetujui oleh para pihak meliputi 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK. 2. Menambah atau mengurangi jenis kegiatan. 3. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan. 4. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. C. Rekap surat pesanan menjadi dasar perubahan SPK atau buka kurung SPK final tutup kurung. 18. Penghentian dan pemutusan SPK. A. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar. B. Dalam hal SPK dihentikan PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk C. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPK ataupun pihak penyedia. D. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memutuskan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila 1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. 2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dengan dugaan KKN atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 3. Penyedia lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 4. Penyedia tanpa persetujuan PPK tidak memulai pelaksanaan pekerjaan. 5. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK. 6. Penyedia berada dalam keadaan pailit. 7. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. 8. Penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki
cacat mutu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PPK. 9. PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari. 10. PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia. 1. Penyedia membayar denda keterlambatan apabila ada. 2. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur melakukan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 19. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati melalui PPK dengan ketentuan penyedia mengajukan tagihan kepada pejabat kepada PPK. Pada PPK. 2. Dibayar sekaligus. 3. Pembayaran dipotong pajak jika ada, harus juga dipotong saat pembayaran terjadi jika ada denda. C. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100% selesai dan setelah berita acara serah terima ditantangani. C. PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada PPSPM. D. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam hitungan angsuran tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran PPK. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 20. Penyelesaian perselisihan. PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interprestasi selama atau setelah melaksanakan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian akan diselesaikan melalui